Karena kami punya prinsip senajan hobi kundaki tapi tetap eling ngaji. Wah, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Dul di Santri Beling Channel. Saya nggak nguati tepuk tangannya. Oke, kembali lagi dengan kisah santri, hobi santri, dan kreativitas santri. Di sini di kursi panas ini saya sudah kedatangan tamu, Ya. yaitu Kang Randy Soirul Aprial. Assalamualaikum Ya, Kang. waalaikumsalam warahmatullahi Gimana ini wabarakatuh. kabarnya? Ya alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Menurut telek sandi saya dari Santri Beling Channel itu Kang Randy itu adalah seorang santri pendaki atau santri yang suka daki gunung, betul Kang? Ya, benar. Kang Randy itu dari Pondok Pesantren Al Hikmah Lasem, Ya. alumni Pondok Pesantren Ribat. Ya. Ribat apa? Ribatul Ta'alimin. Ribatul Muta'alimin dari Pekalongan. Dulu Kang Randy ini adalah ketua Pondok Ribatul Muta'alimin. Jadi gini Kang, itu menurut telek sandi saya, itu Kang Randy kan telek sandi kami, bukan saya, telek sandi kami dari Santri Beling Channel itu Kang Randy itu santri pendaki. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah mulai kapan Kang itu hobi mendaki? Itu seorang santri kok mendaki. Ya. Saya mulai senang dengan hobi mendaki itu sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun. Ya. Mungkin saya kelas 3 aliyah. Kelas 3 dia. Di kelas 3 aliyah itu di sekolahan saya itu terdapat ekstra mapala ya, bahasanya mapala ya. Itu pecinta alam, tapi saya tidak ikut secara resmi. Tapi saya tergabung sama teman-teman mapala, jadi saya mulai ikut-ikut mendaki, jadi saya terkesan dengan mendaki. Terkesan dengan mendaki. Itu mulai dari sekolah ya. Ya, Itu mulai dari sekolahnya sekolah pondok apa sekolah luar pondok? sekolah pondok aliyah. Aliyah di pondok. Iya, aliyah. Oh, berarti kalau santri pendaki, kalau di mahasiswa itu kan ada mahasiswa pecinta alam, Ya. mapala. Tadi sudah disebutkan mapala. Itu kalau di pesantren itu apa ada perkumpulan mapala seperti itu atau gimana? Ya kalau di sekolah MA ya atau SMA lah, tingkat SMA itu yang formal itu terdapat kayak gitu, ada organisasi mapala. Tapi sekarang kayaknya udah nggak aktif lagi. Udah nggak aktif lagi. Tapi ada ya itu. Ya, ada. Itu isinya santri-santri itu semua. Ya santri sama siswa-siswa sekolah yang Siswa-sekolah. lain. Oh. Nah itu hobi mendakinya Kang Randy itu apa? Nggak mengganggu dengan aktivitas ngajinya di pondok kan? Orang mandang oh santri itu hanya tengok-tengok, apa bisa bahasa tengok-tengok, hanya diam, Ya. hanya di pondok ngaji, kegiatan eksternal internal pondok seperti roan dan lain-lain, apa nggak ganggu itu semua? Menurut saya sih itu kembali kepada diri masing-masing ya. Mm. Soalnya ketika kita mendaki kita bisa memilih waktu yang tepat ya. Mm. Ya contohnya pada waktu liburan. Hmm. Mungkin santri kan liburan pada bulan Syawal Syawal. atau bulan Maulid atau Iya. libur-libur semester sekolah. Ya itu bisa digunakan manfaat untuk mendaki. Ya. Untuk refreshing. Ya ketika kita setelah berapa bulan kita ditekan dengan muhafadzah, hafalan, syurogan dan lain-lain ngaji, kita setelah liburan kita blabas mendaki. Bablas mendaki. Nah, Oke. Berarti untuk mengatasi kebundekan di pondok itu kalau liburan bisa mendaki ke gunung, Ya. mencari refreshing itu tuh ke alam itu. Kalau santri beling itu setiap hari hanya refreshing. ngopi. Ngopi, ngaji enggak pernah ngaji. Kita hanya ngopi, wis pokoknya beling banget lah. Ya. Mungkin ngajinya ya murah jeding dan lain-lain seperti itu. Soalnya takziran gitu. Soalnya menurut kami itu yang hobi mendaki ya. Ya emang awalnya kalau belum pernah merasakan mendaki itu seakan-akan itu gunung itu susah. Kita terasa susah, terus makannya gimana, sholatnya gimana atau yang lainnya gimana, itu menjadikan orang itu lah males gitu. Iya. Tapi kalau kita sudah mencoba sekali, insya Allah pasti akan ketagihan. Seperti halnya rokok. Seperti Walaupun halnya- saya tidak merokok, Iya. ya, tapi gitu. Pecandu berarti. Ya, pecandu jadi daki. candu. Lah, Iya. gitu. Dan di gunung untuk santri itu biasanya kan naik dari gunung itu beberapa hari kan ya. Ya, Kalau gunung yang tinggi-tinggi lah, misalkan Gunung Mahameru atau apa yang tinggi-tinggi itu kan bisa berhari-hari kan daki. Ya. Nah, itu
untuk di situ itu perbekalan, lalu untuk sholatnya itu gimana nanti Kang? Kalau kita gunung tinggi ya kita semisal gunung yang di atas 3000 mdpl, kita sudah menyiapkan makanan, minuman itu dari bawah sudah dikondisikan ya. Udah berapa hari kita tinggal di gunung, masak makanan yang perlu dibawa apa saja, biar nanti di gunung itu tidak kelaparan gitu. Ya, kalau masalah sholat, insya Allah selalu pada waktu, tapi kita biasanya jamak. Lalu kita berangkat pagi, ya nanti sholat zuhur, asar jamak sekali. Itu wudhunya ya kalau ada air mineral pakai air mineral, kalau tidak ada ya pakai debu. Tayamum. Ya. Jadi kita bisa mempraktekkan langsung pelajaran apa yang kita pelajari dari pesantren itu. Ini santri bisa menjadi apapun, tapi dia dimanapun dan menjadi apapun adalah santri. Benar gitu ya. Santri pendaki. Tepuk tangan dong. Dan pertanyaan lagi Kang Randy. Tadi itu menurut Kang Randy adalah mondok itu mulai hafalan, muhafadzah dan lain-lain itu mumet. Betul tadi ya? Ya, kebanyakan kalau santri kan itu resiko ya. Resiko jadi santri harus siap. Dan pertanyaan mungkin sedikit nakal tapi harus saya tanyakan itu, di pondok mumet nggak enak, kenapa masih betah mondok itu? Itu istimewanya santri. Walaupun kita di pondok mumet, hafalannya banyak, tapi kenapa kok kita masih betah? Nah itu kembali pada diri masing-masing sendiri. Itu kalau niat kita emang baik untuk mondok, insya Allah apapun yang akan di pondok berikan, apa hafalan, apa tekanan di pondok tidak berikan, itu insya Allah kita bisa tetap kerasa. Ya seperti halnya ya channel Santri Beling. Ini kalau pusing kan biasanya tinggal ngopi gitu. Itu salah satu refresh ya otaknya. Pusing nggak pusing kalau Santri Beling itu ngopi. Ya. Dan itu tadi adalah pengalaman Kang Randy. Dan yang saya tanyakan lagi, biasanya kalau santri itu di pondok itu, santri itu terkenal, oh pondok ini mistis, di sini gini dan lain-lain itulah ya. Ada hawa-hawa mistis. Itu kalau di gunung itu Kang Randy itu pernah nggak ngalami sesuatu hal yang menurut Kang Randy itu cukup astral, di luar nalar atau mistis itu? Ya menurut saya ya banyak kejadian-kejadian yang saya alami itu melihatlah, maksudnya bukan melihat secara langsung bentuknya, tapi gitu ada ritual banyak. Sepertinya halnya saya pernah di Gunung Lawu. Saya di Gunung Lawu itu berangkat itu habis isya, kalau nggak habis isya ba'da maghrib. Malam berarti? Malam, start dari bawah atas itu di puncak Gunung Lawu itu terdapat banyak tempat-tempat untuk apa namanya, kalau semedi lah. Di sana juga ada penjual-penjual makanan, minuman, di puncak itu ada. Ya yang saya ketahui itu penjual di sana itu turun gunung itu 1 tahun kalau ada acara saja, kalau enggak 2 kali pada hari raya Idul Fitri sama Idul Adha. Nanti barangnya di stok sama anak-anaknya apa dari bawah itu. Ya di sana tempat-tempat kayak mistis itu Gunung Lawu itu terkenal. Ada pasar Dieng itu kan, atau sebutannya pasar setan. Banyak di situ. Berarti pernah mengalami hal-hal seperti itu juga ya? Ya perasaan sih, ya. Dan kalau santri mengalami hal-hal seperti itu nggak takut gitu kan? Atau gimana? Ya menurut saya itu ya tinggal kita niatnya aja yang baik ya. Sebelum kita naik gunung itu kan biasanya kita niat kita naik gunung itu untuk apa, jadi nggak macem-macem lah kan. Kebanyakan kita kalau niatnya nggak baik ya di gunungnya juga kadang gimana. Berarti itu sebelum naik gunung itu ada ritual-ritual tertentu apa? Ya enggak ada ritual, enggak doa biasa ya umum ya. Bismillah, Al-Fatihah. Bismillah, Al-Fatihah, munggah. Selamat, jadi selamat. Oke. Jadi Kang Randy ini adalah seorang santri pendaki atau santri gunung kita menyebutnya. Tadi saya kira Kang Randy itu lebih beling daripada beling karena dia adalah pendaki, jadi pendaki terus nggak pernah ngaji atau gimana gitu. Ternyata tidak, Kang Randy itu
bisa menempatkan waktu di mana dia harus mendaki, di mana dia harus mengaji dan lain-lain, itu bisa menempatkannya. Karena kami punya prinsip senajan hobi kundaki tapi tetap ilang ngaji. Wah, masuk. Senajan hobi ndaki tapi tetap ilang ngaji. Seperti Santri Beling, senajan beling nanging tetap ilang. Ya. Insyaallah ya. Oke, Kang Randy, ini pesan Kang Randy untuk teman-teman santri dan para penonton ini gimana, Kang? Untuk santri kan biasanya orang, kalau untuk orang kan memandang santri itu kegiatannya itu aja, nggak enak, hanya di pondok dan lain-lain. Ini pesan Kang Randy ini untuk para santri ini gimana? Buktinya Kang Randy juga bisa mendaki untuk santri Mapala mungkin ini. Monggo. Jadi menurut saya santri itu nggak harus disibukkan dengan ngaji saja, enggak. Santri juga butuh refreshing ya. Iya. Kita butuh ngopi, sharing-sharing, butuh wisata lah, butuh piknik kayak gitu. Sekali-sekali piknik lah gitu. Dan itu bisa ya. Dan itu pasti bisa. Santri nggak kalah dengan para traveler yang di YouTube. Iya. Santri juga bisa seperti apa yang pedoman Santri Beling itu bisa beling. Santri bisa menjadi apapun dan Ya. menjadi apapun dia akan tetap menjadi santri. Ya gitu. Tetap juga pegangan gitu. Ya, siap. Katanya. Jadi menurut Kang Randy, oke lah semua itu bisa menjadi santri, dan ketika menjadi santri kita harus bisa membagi waktu kapan kita ngaji, kapan kita itu refreshing, kapan kita ngaji, kapan itu ngopi. Jangan seperti Kang Santri Beling ini, kapan kita ngopi, kapan kita ngopi, kapan kita ngopi, dan kapan kita ngopi. Oke, tunggu konten-konten kami selanjutnya tetap di Santri Beling Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.